Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Oktavia, NIM A201901041 dari kelas E2 mahasiswi program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Stikes Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai BTA atau bakteri tahan asam. BTA atau bakteri tahan asam merupakan bakteri yang memiliki ciri-ciri yaitu berantai karbon C dan memiliki dinding sel yang tebal yang terdiri dari lapisan lilin dan asam lemak mikolat. Lipid yang ada bisa mencapai 60% dari berat dinding sel. Bakteri tahan asam juga merupakan sejenis bakteri yang telah dilakukan proses pewarnaan dengan berbagai zat warna secara permanen dan memiliki sifat yang asam atau alkohol. Pemeriksaan bakteri tahan asam atau BTA merupakan salah satu pemeriksaan yang dilakukan untuk menegakkan diagnosis tuberkulosis atau TB. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi adanya bakteri penyebab tuberkulosis, terutama tuberkulosis paru. Bakteri tuberkulosis mampu bertahan di lingkungan asam, sehingga pemeriksaannya disebut bakteri tahan asam. Tuberkulosis atau TB disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penularan bakteri Mycobacterium tuberculosis terjadi melalui jalan pernafasan. Bakteri ini tidak hanya menyerang organ paru-paru saja, melainkan dapat menyerang berbagai organ lain di dalam tubuh manusia seperti kelenjar getah bening, tulang, otak, atau bahkan dapat menyerang saluran pencernaan yaitu usus. Kondisi sputum yang baik ada 5 kriteria yang didapatkan ketika menerima spesimen sputum, yaitu yang pertama purulen, yaitu kondisi sputum dalam keadaan kental dan lengket. Yang kedua mukopurulen, yaitu kondisi sputum dalam keadaan kental dan berwarna kuning kehijauan. Ketiga mukoid, yaitu kondisi sputum dalam keadaan berlendir dan kental. Yang keempat, hemoptisis, yaitu kondisi sputum dalam keadaan bercampur darah. Yang kelima, saliva, yaitu air liur. Diagnosa tuberkulosis paru ditegakkan dengan pemeriksaan 3 spesimen sputum, yaitu sewaktu, pagi, sewaktu atau SPS. Spesimen sputum sebaiknya dikumpulkan dalam 2 kunjungan yang berurutan. Pelaksanaan pengumpulan sputum sewaktu, pagi sewaktu atau SPS, yaitu sputum sewaktu atau S, sputum yang dikumpulkan pada saat suspek tuberkulosis paru datang berkunjung pertama kali. Pada saat pulang, pasien membawa sebuah pot sputum untuk mengumpulkan sputum hari kedua. Sputum pagi atau P dikumpulkan di rumah pada hari kedua segera setelah bangun tidur. Pot dibawa dan diserahkan sendiri ke petugas di UPK atau Unit Pelayanan Kesehatan. Sputum sewaktu atau S dikumpulkan di UPK pada hari kedua saat menyerahkan sputum pagi. Untuk menghindari resiko penularan, pengambilan sputum dilakukan di tempat terbuka dan jauh dari orang lain. Selanjutnya, prosedur teknik pewarnaan BTA dengan spesimen sputum dapat kita lihat video berikut ini. Pewarnaan basil tahan asam. Pertama, kita bersihkan kaca objek dari kotoran dan lemak. Objek ditaruh, kemudian ambil bahan pemeriksaan yaitu sputum. Pilih sputum, bagian sputum yang purulen atau ada bercak darahnya untuk dibuat sediaan. Sebelumnya kita bakar ose sampai berpijar. Kemudian kita ambil bahan pemeriksaannya yaitu sputum. Pilih bagian yang purulen.
Ya, kita ambil bagian sputum yang purulen, kemudian taruh di kaca objek. Kemudian kita tipiskan. Setelah itu ose dipijarkan kembali sebelum ditaruh ke rak pewarnaan. Slide kita tunggu kering. Setelah kering, slide kembali dilewatkan di atas api untuk memfiksasi. Untuk pewarnaan basil tahan asam, pertama kita teteskan karbol fuksin sampai menutupi semua sediaan yang telah kita buat. Kemudian kita lewatkan di atas api sampai zat warna tersebut atau sediaan tersebut mengeluarkan asap. Tidak boleh sampai mendidih. Nah, tuh sudah mengeluarkan asap. Jangan sampai mendidih. Setelah itu kita tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit kita cuci di bawah air mengalir sampai tetesannya tidak berwarna lagi atau bening. Setelah kita cuci, kita lakukan sediaan, kita berikan asam alkohol 3% sampai zat warna tadi luntur atau sekitar 3 sampai dengan 5 detik. Kemudian setelah itu kita cuci di bawah air mengalir. Kemudian kita cuci di bawah air mengalir sampai tetesannya juga tidak berwarna lagi. Setelah itu kita teteskan zat warna kedua yaitu methylene blue. Tujuannya adalah untuk mewarnai latar belakangnya. Kita teteskan sampai menutupi seluruh permukaan. Kemudian tunggu selama 1 menit. Setelah 1 menit, kita cuci kembali di bawah air yang mengalir. Kita cuci di bawah air mengalir sampai tetesan yang keluar dari ujung kaca objek tidak berwarna lagi. Kemudian slide dikeringkan dengan menaruh slide pada posisi berdiri. Setelah kering, slide siap untuk dilihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 10x100 dengan menggunakan minyak imersi atau imersi oil. Teteskan oil imersi 1 tetes saja, kemudian lihat slide di bawah mikroskop dengan menggunakan perbesaran 100 kali.
Baik, itulah tadi video tentang teknik pewarnaan BTA. Pasien dinyatakan positif terhadap TB apabila hasil 2 dari 3 spesimen dahak sewaktu, pagi sewaktu atau SPS pada pemeriksaan BTA positif. Pembacaan hasil diagnosis BTA menggunakan skala IUATLD atau International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, yaitu yang pertama, jika tidak ditemukan BTA dalam 100 lapang pandang, maka disebut negatif. Yang kedua, jika ditemukan 1-9 BTA dalam 100 lapang pandang, maka ditulis jumlah kuman yang didapatkan. Yang ketiga, jika ditemukan 10-99 BTA dalam 100 lapang pandang, disebut positif 1. Yang keempat, jika ditemukan 1-10 BTA dalam 1 lapang pandang, disebut positif 2. Yang kelima, jika ditemukan lebih 10 BTA dalam 1 lapang pandang, disebut positif 3. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai BTA atau bakteri tahan asam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.